Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Farizal, NIM 2018-058 dari kelas Ekonomi Internasional kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional merupakan segala peraturan, kebiasaan, fasilitas, dan organisasi yang mengatur pembayaran internasional. Dijelaskan oleh Salvatore 2013 bahwa sistem moneter internasional yang baik ialah sistem yang dapat memaksimalkan perdagangan internasional dan investasi sehingga mengarahkan pada distribusi keuntungan perdagangan bagi negara-negara di dunia. Sistem atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen dalam batas negara yang berbeda. Agar dapat berfungsi, sistem ini membutuhkan kepercayaan dari setiap partisipan di dalamnya. Dan tentu saja, bank sentral setiap negara harus dapat menyediakan cadangan kapital atau likuiditas yang cukup akibat fluktuasi perdagangan internasional sehingga ekuilibrium ekonomi global, terutama nilai setiap entitas ekonomi bisa dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai realnya. Secara kronologis, klarifikasi sistem moneter internasional bermula pada periode bimetallisme, yaitu pada tahun sebelum tahun 1875. Pada periode ini, suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Dalam periode ini juga mempergunakan emas dan perak dalam pembayaran internasional dan kurs antar mata uang ditentukan oleh kandungan emas dan perak. Selanjutnya itu standar emas, yaitu pada periode tahun 1875 sampai 1914. Dalam periode ini konvertibilitas dijamin dengan prinsip uang kertas bank harus didukung dengan cadangan emas sebesar rasio minimal yang ditentukan. Dan pasokan uang domestik harus naik turun sesuai pengeluaran penerimaan emas di negara tersebut. Selanjutnya ada interwar period pada periode tahun 1915 sampai 1944. Pada periode ini terjadinya sterilisasi emas dengan menyesuaikan arus masuk dan keluar emas masing-masing dengan pengurangan dan peningkatan uang dan kredit dalam negeri. Interwar period ini ditandai dengan nasionalisme ekonomi, upaya setengah hati untuk memulihkan emas, ketidakstabilan ekonomi dan politik, kegagalan bank, dan kepanikan untuk melarikan modal ke luar negeri. Dan yang selanjutnya yaitu Bretton Woods System pada periode tahun 1945 sampai 1972. Pada masa ini lahirnya IMF dan Bank Dunia untuk menjaga stabilitas moneter dunia dan bertanggung jawab kepada penegakan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Dalam Bretton Woods ini dimulainya dolar Amerika Serikat sebagai patokan mata uang bagi seluruh dunia yang dapat dikonversikan. Dan yang terakhir yaitu rezim nilai tukar fleksibel pada periode tahun 1973 sampai sekarang. Pada periode ini nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF dan bank sentral masing-masing negara berhak mengintervensikan aktivitas perdagangan atau volatilitas falas yang tidak berdasar atau tidak jelas. Dan emas sudah bukan cadangan internasional lagi. Separuh stok emas global dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya. Separuh dijual dan hasilnya untuk membantu negara-negara yang miskin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing ini merupakan rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Selanjutnya terdapat beberapa jenis cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Yang pertama, sistem kurs tetap atau fixed exchange
rate. Sistem kurs tetap ini merupakan sebuah kondisi nilai tukar pada mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Sistem ini juga berarti kurs valuta asing ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam setiap transaksi. Akan tetapi, pihak bank tidak dapat merubah kurs sendiri sebab ada keterkaitan dengan pemerintah. Jika bank menyimpan dan tidak memenuhi standar, maka akan diberikan sanksi. Yang kedua, ada sistem kurs bebas atau mengambang atau floating exchange rate. Sistem kurs bebas ini merupakan pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar. Tinggi dan rendahnya mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Dan yang terakhir ada sistem kurs mengambang terkendali atau terkontrol atau floating exchange rate. Sistem kurs terkendali ini merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun. Guna pemerintah di sini adalah untuk menghindari gejolak yang tajam. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kurs falas. Nah, faktor yang mempengaruhi kurs falas ini ada 6. Yang pertama ada tingkat inflasi, yang kedua ada tingkat suku bunga, yang ketiga ada tingkat pendapatan dan produksi, yang keempat neraca pembayaran luar negeri, dan kelima pengawasan pemerintah, dan yang terakhir perkiraan, rumor, dan isu spekulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem moneter di Eropa. Sistem moneter Eropa atau bisa kita sebut Europe Currency Unit atau ECU adalah sekelompok mata uang yang dibentuk sebagai rata-rata tertimbang dari mata uang negara anggota Uni Eropa. Bobotnya didasarkan kepada masing-masing mata uang secara relatif terhadap PDB dan pangsanya dalam perdagangan antar Uni Eropa. ECU ini bertindak sebagai unit hitung dan memainkan peran penting dalam cara kerja nilai tukar. Tujuan adanya sistem moneter Eropa ini yang pertama untuk membangun zona stabilitas moneter di Eropa. Yang kedua mengkoordinasikan kebijakan nilai tukar terhadap mata uang non-sistem moneter di Eropa. Dan yang terakhir membuka jalan bagi Serikat Moneter Eropa. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.